Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab teman-teman di dalam hati atau di pesan kolom chat ya. Terima kasih beliau sudah menjawab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Dan semoga nantinya kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah yaumul akhir nanti. Allahumma sholli alaihi. Yang terhormat kepada founder komunitas sahabat Fisabilillah, Kak Fasiatun Nisa SPSI. Yang saya hormati kepada pembimbing, CEO founder, asatidz, beserta seluruh jajaran admin sahabat Fisabilillah. Dan yang sama-sama kita hormati kepada pemateri kita, Kariski Fadila, dan Kak Yukiko selaku qori'ah kita pada malam hari ini. Tak lupa kepada seluruh hadirin peserta event Karamel Sahabat Fisabilillah yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya pada hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat kesempatan, nikmat menuntut ilmu dalam sebuah kegiatan event spesial Idul Adha 1446 Hijriah di komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah. Masya Allah. Silakan reaksinya teman-teman, boleh tepuk tangan. Masya Allah. Nah, yang insya Allah akan berlangsung selama beberapa jam ke depan, dan Alhamdulillah ini adalah hari ke-8 dan puncak event Karamel setelah 7 hari pertemuan. Masya Allah. Pada malam kali ini, kita sama-sama berikhtiar untuk memperbaiki diri dan memperbaiki niat yang benar-benar untuk menuntut ilmu, menggapai bekal yang baik untuk kehidupan kekal berbuah pahala. Sebelumnya, perkenalkan, saya Atma, selaku pembawa acara pada kegiatan kali ini. Namun, saya tidak sendiri, akan ditemani oleh rekan saya, Kak Dita, yang insya Allah akan menemani teman-teman semua sampai berakhirnya acara nanti. Kepada seluruh hadirin yang saya banggakan, mohon izin untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, perkenalan pemateri. Keempat, memasuki acara inti, yakni pemaparan materi dari Kak Rizky Fadilah. Kelima, sesi tanya jawab. Keenam, closing statement dari pemateri. Ketujuh, sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup, yang diakhiri dengan doa yang dipimpin langsung oleh pemateri. Demikianlah susunan acara kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, izin menegaskan terkait
agar berjalan dengan baik. Maka dari itu, pertama, diutamakan adab saat menyimak acara kita hari ini. Kedua, harap sopan menutup aurat untuk muslim dan muslimah. Tidak berbicara apabila belum waktunya diberikan. Dan terakhir, tertib. Baik, beralih ke acara pertama. Mari kita buka dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para hadirin sekalian, selanjutnya acara kedua, event Karamel spesial Idul Adha. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungi lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yukiko selaku qori'ah kita dari Hafiz Indonesia. Baik, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu waqila. Wasbir ala ma yaquluna wahjuruhum hajran jamila. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إن إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukron kepada Korea kita, Yukiko, atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepada yang membaca dan umumnya untuk yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, Masya Allah. Alhamdulillah, Kak Rizky sudah hadir berada di kerumunan kita, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja nih masuk ke sesi pemaparan materi dari Kak Rizky Fadilah, teman-teman. Yang bertema hidup untuk pulih, bukan untuk menyerah tentunya ya. Dan dipersilakan kepada Kak Rizky Fadilah untuk penyampaian materinya. Tafadhol, Kak. Suara aku jelas gak teman-teman? Alhamdulillah terdengar jelas, Kak. Oke, wah banyak banget ya, ada 248 orang. Masya Allah, Masya Allah. Bentar aku sematin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alim wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Rabbi syrah li sadri ya, tapi semoga berkati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tujukan kepada baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat-sahabatnya dan juga para tabi'innya. Izin perkenalkan nama aku teman-teman, nama aku Rizky Fadilah. Teman-teman boleh panggil aku Rizky atau Fadil. Teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali melihat aku atau yang sudah pernah ikut kajian aku sebelumnya. Aku ucapin selamat datang dan salam kenal juga ya teman-teman. Izin tadi agak sedikit terlambat masuknya karena aku baru pindahan, baru selesai menikah, alhamdulillah. Jadi semoga teman-teman bisa mendoakan juga untuk saya pribadi, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi biasanya kalau aku tuh ngisi kajian itu harus ada komunikasinya intrapersonal karena kita nggak bertemu secara langsung. Jadi teman-teman harus aktif di kolom komentar. Coba boleh. Teman-teman di sini semuanya usia berapa? Komen secepat mungkin, gunakan jari jemari kalian sekarang. Coba. Oke. 20, 19, 14, 19, 29, 17, 24, 21, 19, 16 tahun, 15, 17, 22, 22, oke. Wah, kebanyakan Gen Z ya. Gen Z muda ini, Masya Allah. Gen Z muda. Oke. Pertanyaan berikutnya sekarang. Teman-teman sekarang posisi mendengarkan suara aku, itu lagi ada di kamar atau lagi di ruangan terbuka? Maksudnya di luar gitu, kayak di jalan atau apa? Oke. Coba cepetan jawab. Wah, yang umur belum selesai ya ternyata. Banyak sekali. Masya Allah. Oke. Moderator tadi ada moderator? Boleh muncul sebentar moderator? Halo? Oke. Aku pengen nanya Kak, itu yang komen emang masih komen umur atau emang jaringan aku yang nge-lag ya? Apaan? Iya, Kak? Yang komen di kolom pesan, itu masih komen umur atau udah yang lain komennya?
komen ini di kamar, apa di ruang Oh. tengah ini. Oh, ternyata ini ya. Oke, di warung. Oke. Udah aku baca. Oke, teman-teman. Aku pengen bilang dulu teman-teman yang masih di luar atau masih di tempat ramai, boleh gak sekarang mungkin ke kamarnya masing-masing, yang lagi di ruang tengah, mungkin yang lagi di luar, boleh cari tempat yang sepi dulu. Biar apa? Biar suaranya terdengar dengan jelas dan bisa mengikuti kajiannya lebih enak lah gitu ya. Apa Nike agak putus-putus suaranya? Oh, seriusan? Sekarang masih putus-putus gak? Kak Admin, masih putus-putus gak? Sudah terdengar jelas, Kak. Oke. Oke, teman-teman. Kita kan akan ngebahas spesial di bulan Zulhijjah ya. Yang berjudul Hidup untuk Pulih, Bukan untuk Menyerah. Aku nggak tahu kenapa kita ambil judul ini. Karena apa? Karena mungkin teman-teman juga Gen Z ini kan banyak yang emang masih mentalnya belum sekuat itu ya, masih banyak belajar, masih banyak labilnya, masih banyak salah pergaulannya, masih banyak dijahatin temennya, terlalu baik sih sama temen. Nah, jadi akhirnya gampang dimanfaatin, akhirnya gampang tidak bisa mengkontrol dirinya sebagai anak-anak muda. Nah, oleh sebab itu, kenapa sih hidup itu untuk pulih dan juga bukan untuk menyerah? Karena kita hidup di dunia itu kan, percayalah, hidup di dunia itu kan cuma sementara ya. Temporary lah gitu. Sementara kenapa? Karena kita hidup yang dimana masih di proses ini banyak ujiannya, banyak gagalnya, banyak nangis-nangisnya. Jadi buat teman-teman yang emang suka nangis di dunia ini, kalau emang kalian lagi sedih ya nggak apa-apa, nangis aja. Atau bahkan ketika kalian lagi bahagia pun pasti kalian bakal tersenyum kan, bakal happy kan. Karena semua manusia itu kan butuh yang namanya tuh merefleksikan diri ya antara kondisi dia sekarang maupun nanti gitu. Nah, ketika diri kita tuh masih banyak kurangnya, kita tuh jangan pernah langsung balik lagi yang banyak banget terjadi. Oke, suka dibilang cengeng, tapi nggak apa-apa. Dibilang cengeng itu nggak apa-apa. Karena kamu tuh berani jujur sama perasaan kamu. Kamu dibilang cengeng, nggak apa-apa. Karena kamu tuh lagi jujur sama perasaan kamu. Aku tanya sama kamu tadi yang bilang cengeng. Kalau kamu lagi ketawa, berarti kan lagi bahagia kan? Lagi ketawa nih, lagi hahaha, berarti kan lagi bahagia kan? Atau lagi seru lah gitu. Nah, kayak gitu kan. Nah, ketika kamu emang dibilang cengeng atau lemah, aku sih selalu bilang kayak gak apa-apa gitu. Bahkan guruku tuh selalu bilang kalau emang kita tuh dijudge sama orang yang emang itu ternyata bukan sebuah nasihat membangun diri kita, atau malah cuma sekedar penjatuhan mental kita, coba deh belajar jadi orang yang agak sedikit bodoh amatan. Perihal orang yang suka ngejudge tapi tanpa ada solusinya. Jadi cuman sekedar ngomong aja atau cuman sekedar komen aja. Itu kayak netizen nih teman-teman tahu kan, yang ketika tajam-tajam atau lambe turah yang teman-teman suka lihat, itu kalian bakal bilang bodoh amat aja. Cuman kan banyak nih orang-orang di sini ya, aku yakin ya anak-anak Gen Z muda tuh pasti banyak orang yang gak enakan. Coba jujur nih, kamu termasuk orang gak enakan atau enakan? Kalau kamu masih orang yang gak enakan, berarti prinsip kamu masih sedikit lemah. Kenapa aku bilang sedikit lemah? Karena ketika kamu tuh masih punya gak enakan sedikit lemah, itu nyebabin prinsip kamu masih berkurang, masih kurang kuat gitu. Yang akhirnya kamu tuh gampang disetir dengan moodnya kamu ketika mood kamu lagi berantakan. Tapi kan Kak, aku kan suka mood swing Kak. Aku bad moodan ke orangnya, karena aku perempuan Kak. Ya nggak apa-apa juga kalau emang kamu lagi bad moodan atau lagi mood swing. Tapi at least teman-teman bisa mengkontrol ketika mood kamu lagi nggak enak, kamu harus ngapain ya. Jadi jangan cuma sekedar perasaan aja nih yang diturutin, tapi belajar untuk lihat logikanya juga. Kalau seandainya kan perasaan kamu tuh lagi berantakan, logika kamu tuh harus belajar untuk berjalan juga. Kenapa? Untuk bisa memenuhi bad mood kamu yang lagi berantakan itu. Kalau kamu lagi capek, kamu pengen makan es krim, turutin aja. Jangan sampai ketika kamu lagi capek, tapi kamu batinin nih. Akhirnya nanti meledaknya ke orang yang nggak salah. Mungkin beberapa di antara teman-teman ketika lagi ada masalah, pasti suka-sukanya korbannya ke teman-teman terdekatnya. Entah dia yang nggak punya masalah jadi kena masalah kamu, atau ternyata kena marah-marahnya kamu. Ya kan?
Akhirnya ketika kamu lagi bad mood apa? Orang terdekat kamu yang akhirnya kena impact-nya kamu. Nah, tapi kalau kamu punya prinsip yang kuat, yaitu kamu bisa mengkontrol diri kamu ketika kamu lagi bad mood, itu bisa kamu dapat apa ya, pemulihan diri itu yang lebih efektif gitu. Apalagi kalau misalkan kamu punya temen yang emang enak deh gitu. Diajak ke kanan, hayu gitu. Diajak ke kiri juga hayu. Sama seperti hadisnya riwayat Ahmad kan. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Itu hadis yang mungkin aku selalu bawakan ketika aku ngisi kajian. Kenapa? Karena sepenting itu. Kenapa tebak? Karena seseorang itu tergantung dengan teman terdekatnya, teman karibnya. Maka dari itu perhatikanlah siapa teman di antara kamu. Kalau kamu ternyata sekarang belum punya teman yang pas, cari, jangan nungguin. Kalau kamu ternyata punya teman yang jahat sama kamu, kalau kamu udah gak kuat, belajar untuk cut off. Masih banyak yang sayang sama kamu. Masih banyak yang pengen deket sama kamu. Kalau kamu ternyata dihianatin oleh teman terdekat kamu, silahkan jauhin itu. Hijrah dari teman yang maaf berkhianat itu ke teman yang terbaru itu. Kebanyakan kalau kata Fahira nggak punya teman, Kak. Kalau kamu bisa bertahan punya teman yang ternyata mengkhianati kamu sih nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih kalau emang ternyata udah yang sangat-sangat udah urgensi yang kayak bikin aku sakit hati banget atau bikin aku nggak berkembang, aku nggak bakal pikir panjang dong cut off kok. Karena aku selalu yakin pasti di antara musibah yang kita laluin, itu pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Kan semakin dewasa tuh semakin kerucut pertemanan, bukan semakin lebar. Mungkin waktu kita kecil nih, oh kita punya teman SD ya, punya teman SMP ya, punya teman SMA ya, punya teman kuliah ya. Tapi ketika kita udah mulai dewasa, oh kok teman tuh masih kecil ya, malah makin kerucut ya, malah makin cuma bisa dihitung jari mungkin ya. Karena apa? Karena banyak teman yang kelihatannya baik ternyata fake, ternyata palsu. Aku tanya sama teman-teman semua di sini. Kalau kamu dijahatin teman kamu yang kamu anggap baik-baik banget lah gitu. Kira-kira kamu bakal apa emosinya? Bakal apa reaksinya? Emosi, marah, benci, atau jangan sampai ya, dendam, atau kamu batin aja? Coba komen. Komen di dalam komentar atau yang paling cepat. Ayo. Kamu bisa. Coba. Coba komen. Kecewa, marah. Emosi, kecewa. Oke. Sedih, batin, gak nyangka. Emosi kan, kesel kan? Bermuka dua, diem aja. Oke, ngebatin. Nah, kalau misalkan sampai kamu di tahap batin, akhirnya kan kamu kan malah milih bertahan dengan luka yang ada kan. Lebih baik kamu tuh meninggalkan luka itu walaupun lukanya masih ada, dibandingkan kamu bertahan dengan luka yang masih ada. Itu konteks yang hampir mirip tapi beda loh. Kalau kamu berani meninggalkan luka itu, dan kamu kan akhirnya kan hidup dengan luka batin ya. Hidup dengan luka batin itu masih sedikit lebih baik daripada kamu hidup tapi menahan batin kamu nih. Kayak kamu tuh udah punya teman yang kurang ajar tapi kamu bertahan karena gak enakan. Itu biasa anak-anak Gen Z banget nih. Jadi konteksnya tuh lebih baik kamu tuh bisa meninggalkan luka itu tapi kamu tetap punya luka batin itu. Jadi kayak kamu udah punya trauma nih, kan teman-teman pasti kan punya trauma kan di masa lalunya kan, entah trauma dari lingkungan terdekat, dari lingkungan yang terjauh, bahkan terdekat itu bukan terdekat yang emang teman dekat, bahkan lingkungan keluarga sendiri gitu, yang ngebuat kamu tuh punya sisi trauma itu. Jadi ketika kamu punya trauma di masa lalu itu dan kamu akhirnya belajar bangkit yang seperti sama judul yang malam ini, itu pulih. Kamu kan gini, luka itu kan nggak mungkin pernah hilang 100% kan teman-teman, apalagi khusus perempuan. Kalau aku ibaratkan kalau aku ibaratkan kamu kaca cermin nih yang aku pecahkan, jadi dipecahin nih sama orang, kira-kira tuh kaca tuh kan pasti bakal retak kan, bakal hancur kan. Terus ketika disatuin lagi kira-kira masih bisa nggak? Coba jawab di komen. Kaca udah aku pecahkan, udah dipecahkan lah sama siapapun itu. Terus kira-kira nih abis dipecah ini mau disatuin lagi, kira-kira bisa atau enggak?
Nah, pasti kan ketika kaca itu kan bisa disatuin kan, tapi apa? Tidak, tidak sempurna. Tidak sempurna. Bisa disatuin, tapi tidak sempurna. Sama ternyata sama kayak luka kamu. Ketika kamu punya luka, terus kamu akhirnya bisa memaafkan. Biasanya kan perempuan tuh bisa lebih mudah memaafkan dibandingkan laki-laki. Tapi untuk melupakan itu agak sedikit sulit. Nah, trauma itu tuh akan membekas beriringnya waktu. Itu tidak akan pernah bisa hilang begitu aja. Tapi bisa tetap berjalan, tapi dengan tertatih-tatih. Tapi ketika dirinya punya kesibukan yang lebih produktif, itu bisa mulai mungkin nggak menghilang ya, kayak ketumpuk aja gitu, kayak chat kamu yang nggak dibalas-balas sama dia, yang akhirnya ketumpuk tuh. Ibaratnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, sama seperti kamu punya luka batin, akhirnya kamu harus berjalan, itu nggak apa-apa. Akhirnya kan kamu udah berani mulai berdamai sama diri kamu. Siklusnya tuh gini, kamu punya luka batin di masa lalu itu. Terus akhirnya kamu bisa menerima nih. Ketika udah menerima luka batin itu, akhirnya mulai memaafkan. Dan ketika sudah memaafkan, kamu baru bisa berjalan di atas luka batin itu. Sama seperti maaf, aku ibaratkan orang-orang yang maaf, tangannya harus diamputasi ketika lagi punya normal. Pasti kan ketika tangannya tiba-tiba hilang satu, kan dia kayak, wah nangis terus-terusan, sedih, karena emang biasanya punya tangan dua, harus tangan satu. Kan itu kan belum bisa berdamai sama diri sendiri. Masih belum bisa terima takdirnya. Tapi ketika sudah menerima takdirnya, bahkan yang sekelas tangannya maaf yang sudah nggak ada pun, kalau dia ternyata punya bakat skills main bola, itu bisa jadi pemain yang maaf yang tuna, yang ini nggak bisa punya tangan, yang nggak punya tangan, tapi yang tingkat profesionalnya. Jadi kan ternyata punya skills tertentu yang Allah lebihkan. Atau bahkan jadi penghafal Quran, karena ingatannya lebih kuat dibandingkan orang yang normal tapi baca Qurannya setengah-setengah, atau baca Qurannya males, atau baca Qurannya dibuka Quran aja kayak nggak mau dibuka Qurannya. Dan ketika kamu ternyata bisa move on, bisa pindah dari masalah yang sebelumnya ke perbaikan yang baru, berarti kamu sudah mulai berdamai sama diri kamu sendiri. Kalau kamu ternyata punya punya luka itu, belajar untuk bisa terima. Maafkan diri kamu. Jadi jangan apa ya? Jangan kamu tuh punya masalah sama orang tapi ya kamu gak mau maafin, tapi diri kamu sendiri pun bingung mau maafinnya gimana. Jangan sampai kamu terlalu sayang sama orang, sampai kamu lupa sayang sama diri kamu juga. Jangan sampai kamu terlalu baik sama orang, tapi kamu lupa sama baiknya kepada diri kamu sendiri. Kalau kata Habib Ali Al-Kaf tuh, berbuat baik itu kan kita kan boleh aja. Berbuat baik itu kan sama semua orang. Tapi ternyata beriringnya waktu, kalau iman kita tuh masih ya zitwa yang tuh yang masih turun naik, better itu kamu berbuat baik sama orang yang tepat. Kalau iman kamu masih turun-turun banget. Kenapa? Kalau kamu berbuat baik sama orang yang tepat, sekecil apapun yang kamu lakuin, akan dibalas sama manusia itu. Tapi kalau iman kamu yang udah, wah udah Masya Allah, tabarakallah lah pokoknya. Kamu berbuat baik sama orang, semua orang ya nggak apa-apa. Tapi harus siap-siap. Apa tebak? Kalau ternyata kamu berbuat baik sama si Fulan, dan si Fulan ternyata tidak berbuat baik sama kamu bakal kecewa gak? Karena pada hakikatnya biasanya sering terjadi. Orang berbuat baik sama orang, ternyata orang yang dibuat baikin tidak berbuat baik lagi sama orang tersebut. Akhirnya apa? Kecewa. Pasti bakal mikir, kenapa ya dia tuh udah gue baikin, tapi ternyata nggak baikin gue lagi. Kenapa? Karena kamu masih berharap kebaikan kepada manusia itu. Sedangkan kamu nggak bisa berharap sama manusia sepenuhnya. Kecewa. Apalagi sama temen deket. Sakit hati. Akhirnya apa? Berharap dan menggantungkan sama si orang yang ternyata tidak sayang sama kamu. Makanya kamu kalau nge-scanning orang, kalau kamu kenal sama orang, jangan langsung cepat percaya. Tapi scanning dulu. Periksa dulu. Verifikasi dulu. Orangnya kira-kira gimana? Baiknya beneran baik atau pura-pura baik aja? Baik di sosial media atau ternyata nggak baik di real life? Aku kasih, bakal aku nggak ngajarin teman-teman ya, tapi lebih tepatnya pengen ngasih wawasan tambahan aja.
Jadi orang tuh belajar jadi orang yang punya skills, yang bervalue. Kenapa? Karena ketika kamu ternyata tadi nanti itu nggak ketemu sama orang yang baik ke kamu tuh nggak bakal ngemis gitu kayak ngemis. Kamu bakal tunjukin sendiri value yang kamu punya, dan akhirnya skills itu akan memancar, dan itu akan bisa membuat kamu tuh terlihat beda di antara yang lain. Dan ketika kamu ternyata tidak dihargai sama satu tempat itu, it's okay, nggak apa-apa. Kamu masih layak dihargai sama orang lain yang lebih sayang sama kamu. Kamu masih bisa ditempatkan oleh tempat yang lain yang ternyata lebih menghargai kamu. Jangan berharap sama satu circle aja. Jangan berharap sama satu tempat aja. Karena pada hakikatnya juga, suara putus-putus lagi. Seriusan. Sabar ya teman-teman, kita tunggu Kak Rizky untuk mempersiapkan Ke ini, laptop lagi. putus. Udah. Baik Kak, baik Kak. Aman. Sudah muncul kembali. Alhamdulillah Kak Rizky sudah. Oke. Sorry ya teman-teman ya, mungkin ada sedikit lika-liku. Please teman-teman sambil nyatet aja, jadi nanti bisa sambil diresapin barang-barang. Aku lanjut lagi bisa teman-teman? Coba jawab dulu di komen. Bisa. Bisa. Halo. Enggak. Halo. Iya, halo Kak. Sudah lancar, suaranya lancar, tapi kameranya hilang. Kamera atau gimana? Layarnya. Oke. Kuat. Teman-teman, aman suaraku? Aman Kak, aman. Aman. Makanya kamu tuh harus jadi orang yang kuat. Jangan lemah. Kalau kamu disakitin sama orang, lawan. Kalau kamu dijahatin sama orang, lawan. Kalau kamu dizolimin sama orang, sabar. Doain. Jangan jadi orang pendendam. Kalau kamu belum bisa mengkontrol emosi kamu, nggak bisa memanage masalah kamu, nggak bisa memanage emosi kamu masih bocah berarti. Ini aku agak sedikit sentil dulu mentalnya. Aku agak sedikit dulu psikisnya nih. Kenapa? Biar nanti di ujungnya nanti kamu akan merasakan ternyata kamu lagi di posisi yang mana. Apakah kamu tuh lagi belajar membangun diri kamu? Atau kamu masih jadi pribadi yang suka FOMO-an? Semakin sabar semakin injak-injak Kak. Kalau kamu semakin sabar semakin injak-injak, berarti kamu belum bisa membuat strategi khusus buat melawan itu. Kita tuh jadi manusia tuh gini, konteksnya gini. Kalau kamu belum bisa, kalau kamu udah di tahap kamu udah mentok dengan masalah-masalah di dunia ini dengan otak yang terbatas ini, buka kisah-kisah Sirah Nabawiyah.
Kamu lihat seberapa besarnya ujian para nabi terlebih dahulu. Tapi kan aku kan bukan nabi, Kak. Aku kan bukan para nabi. Betul. Siapa bilang kamu nabi, Jamileh? Kamu bukan nabi. Tapi Allah ciptakan para nabi yang mempunyai masalah itu untuk apa? Untuk menjadi suri teladan kita sebagai umatnya. Sebagai umatnya. Kenapa? Karena ketika kita udah mentok di pemikiran kita, pemikiran yang emang lagi capek, mentok. Yang pemikiran-pemikiran kita lagi mentok, at least kita tuh udah punya tujuan akhirnya nih, ternyata bermuaranya pada prinsip-prinsip kehidupan Nabi Muhammad SAW dan ataupun para kehidupan Nabi lainnya. Dan kalau teman-teman ternyata, bentar ya teman-teman. Jadi pas terzolimin niatnya, jangan kalau kamu terzolimin sama orang, jangan bacain doa-doa yang buruk. Belajar gini, kan mungkin normalnya ya, kalau teman-teman mungkin dijahatin sama orang, kamu pengen ngomong kasar, kamu pengen pengen ngedumel aja pokoknya bawaannya. Tapi coba deh, tips yang dilakuin sama Buya Yahya, itu ada hadisnya, aku lupa mungkin hadis riwayat siapa, tapi intinya tuh kalau kita tuh dijahatin sama orang, jangan dibalas dengan doa yang buruk, jangan dijelek-jelekin pakai bahasa yang kotor. Tapi coba deh latih diri kamu ketika kamu lagi kesel banget sama orang. Kan biasanya kan kalau kesel banget tuh kayak udah pengen ngomong-ngomong aneh pokoknya lah. Tapi kalau misalnya kamu lagi kesel orang tapi ternyata wah gue sumpahin lo besok bisa berangkat umroh. Gue kesel banget sama lo. Bisa gak ngelakuin itu? Kalau kamu bisa ngelakuin itu, berarti kamu bisa mengkontrol perasaan kamu. Tapi kalau kamu langsung kayak, wah dasar sialan, maaf ya. Kalau kamu sialan bla 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 bla, berarti kamu masih jadi orang yang termasuk emosional yang nggak bisa terkontrol. Amarah kamu masih dikuasain tuh oleh setan-setan di sana tuh. Ketika emosi itu, kenapa Allah tuh ciptain neraka yang emang tuh orang-orang khusus pemarah? Karena sebengis itu loh orang yang ternyata tuh punya dikasih sama Allah tuh emosional, tapi ketika dia amarah dia nggak bisa kontrol. Karena apa? Ketika apa namanya ketika lagi emosi apa berapi-api itu isinya tuh udah bisikan setan semua, udahlah terusan emang dia mah begitu, pasti dipikirin wah udahlah itu mah emang biarin aja dia mah begini-gini, itu bisikan-bisikan setan kan begitu semua rata-rata. Jadi kita tuh kan manusia tuh sebagai umat yang di tengah-tengah ya. Kita juga nggak taat banget seperti malaikat, tapi kita juga nggak buruk banget seperti bangsa iblis. Kita di tengah-tengah. Pilih kamu mau yang mana nih? Mau yang ke malaikat, mirip-mirip malaikat atau mirip-mirip ke iblis gitu. Kita tuh dilahirkan sama Allah hidup di dunia ini untuk jadi orang yang baik kodratnya. Yang nggak buat kita, yang membuat kita tidak menjadi baik adalah lingkungan kita. Makanya tadi kenapa aku sebut al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum ya. Kalau kenapa? Karena sepenting itu teman karibmu untuk proses pembentukan mental kamu, untuk proses pembentukan psikis kamu, untuk pembentukan manajemen emosional kamu, untuk pembentukan manajemen apa lingkungan kamu, teman kamu. Kalau kamu sudah nggak bisa bertahan dengan dia, cut off. Cut off. Jangan jadi orang yang gak enakan. Jangan jadi orang yang people pleaser. Jadi jangan jadi orang yang gak enakan. Karena kebanyakan di sini perempuan yang otomatis dominan dengan perasaan dibandingkan logikanya. Aku harap kalau kamu perasaannya sudah mulai berantakan karena orang, coba kamu juga berani untuk menyerang apa ya? Untuk membangkitkan diri kamu kalau diri kamu itu nggak bisa disetir oleh perasaan kamu. Logika kamu juga harus berjalan. Oke? Jangan jadi perempuan yang lemah. Kalau kamu jadi perempuan yang lemah, kamu gampang dijahatin juga oleh lingkungan kamu. Kamu capek kan disakitin terus sama orang-orang itu. Kamu sakit hati, kamu capek kan sakit hati sama orang itu lagi. Kamu capek kan punya masalah dari orang-orang terdekat lagi. Kamu capek kan punya masalah dari orang yang kamu anggap baik, ternyata dia tidak baik.
Kalau kamu sekarang belum mulai untuk bisa mensortir lingkungan kamu, perlahan demi perlahan, kamu akan terlambat sendiri karena penyebab lingkungan buruk itu. Perlahan demi perlahan, kamu akan membunuh perasaan kamu sendiri. Perlahan demi perlahan juga, tingkat stres di dalam hidupmu akan meningkat. Kamu nggak mau kan stres di usia muda? Kamu nggak mau kan terus-terusan nangis-nangisan di usia muda ini? Kamu nggak mau kan terus-terusan bertahan karena kamu tuh terlalu sayang sama orang yang mungkin kamu anggap teman baik, yang kamu anggap dia tuh udah oke banget kak, bestie dunia dunia akhirat kak. Tapi karena kamu terlalu ngelihat dunianya, tapi ternyata kamu terjebak dengan palsunya itu. Ataupun ketika mungkin kamu ternyata di masa lalu kamu punya trauma yang ternyata batin banget sama hidup kamu. Punya batin yang itu kayak kalau kamu diam sedikit kamu nangis. Kalau kamu diam sedikit kamu keinget masalah itu. Kalau kamu diam sedikit kamu keinget trauma itu. Dan itu kan ngebuat kamu akhirnya bingung sama diri kamu kan. Tapi mereka ngomong tak pernah lihat perasaan saya. Kalau ada orang yang gampangan bilang kamu tuh cengeng atau kamu tuh lebay karena kamu punya masalah apa namanya gampang nangisnya, you don't have to be care with them. Kamu nggak perlu khawatir pada itu. Aku nangis kak, nggak apa-apa nangis. Aku bilang tadi nggak apa-apa nangis. Nanti ada sesi di mana kamu bisa nangis semuanya. Dan aku harap semua teman-teman yang di sini jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan, aku nggak mau teman-teman cuma sekedar ketampar dengan kata-kata kamu, tapi kamu nggak mau gerak mulai hari ini. Aku udah kayak Gen Z udah muak deh dengan motivasi-motivasi. Kalau dirinya sendiri emang nggak mau sadar sama sama dirinya, kayaknya udah banyak motivator-motivator, udah banyak ustadz-ustadz, udah banyak kiai-kiai, udah banyak para habaib-habaib yang ngebuat kamu tertampar pokoknya kata-katanya. Tapi kalau kamu yang nggak mau berubah ya percuma buat apa? Karena godaan setan itu ketika kamu setelah beres acara ini itu pasti banyak. Udahlah nggak usah dengerin omongan Kak Fadil, udahlah nggak usah dengerin omongan Kak Rizky, masih muda, tenang aja tenang. Kak Ana nangis pindah kamar, nggak apa-apa nangis, saya bilang nggak apa-apa, Kak April nggak apa-apa. Kalau sama aku nih, kita kajian atau sharing session dan sebagainya, kamu harus jujur sama perasaan kamu sendiri. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, karena yang tahu cuman kamu sama Allah. Even aku pun nggak tahu, cuman aku mencoba untuk memahami perasaan kamu aja. Iya betul, mereka taunya kamu bergembira, betul. Pasti kamu diantara kamu semua nih banyak kamu yang berpura-pura senyum. Tapi ternyata hati kamu tuh lagi sakit banget. Banyak di antara teman-teman kamu yang oh kamu tuh bahagia, oh kamu enak hidupnya. Padahal dalam hati kamu tuh kayak sakit, banyak capeknya, banyak ngeluhnya, lagi banyak cobaannya. Tapi kamu tutupin tuh sedihnya itu dengan senyuman palsu kamu. Biar apa? Biar diri kamu tuh ngerasa kamu tuh gak mau ngebuat orang lain tuh ngelihat kamu tuh lagi banyak masalah kan? Ya kan? Bener kan? Kenapa ini? Tak ada suaranya lagi. Mic-nya, on mic-nya. Di sini ada mic-nya. Aman kok. Udah berkaca-kaca kan mama aku malu. Mic-nya ada gak? Ada gak? Aman ya? Aku suka terus. Oke aman ya. Nanti bilang aja di sini. Jadi kalau kamu yang punya perasaan yang sekarang lagi melo, lagi capek,
Aku kasih sedikit kata-kata nih. Gak apa-apa. Coba dengerin baik-baik. Gak apa-apa kalau kamu sedikit terlambat dari pencapaian teman-teman kamu. Asalkan mental kamu baik-baik aja. Daripada kamu pengen cepet-cepet, tapi ternyata harus menghadapi banyaknya ujian itu. Aku tahu semua tuh orang pasti punya ujian. Tapi kalau kamu sekarang lagi di posisi lagi capek, ya nggak apa-apa. Ingat kata-kataku, nggak apa-apa. Kalau kamu lagi capek, kamu pengen istirahat tuh nggak apa-apa. Nggak ada yang nge-push kamu untuk jadi orang ini, orang ini, orang. Jadi orang yang lebih baik diri sendiri aja. Be yourself. Nggak usah terlalu mikirin apa kata orang lain. Tapi mikirin apa yang kamu mau. Mikirin apa kata kamu. Jangan mikirin kata orang lain. Serasa konsultasi sama psikolog. Aku belum jadi psikolog, tapi insya Allah S2-nya psikolog. Jadi kalau kamu ternyata sekarang tuh masih lagi capek banget, istirahat dulu nggak apa-apa kok. Of course, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Tapi jangan sampai nyerah. Aku nggak mau kamu capek terus kamu tuh langsung nyerah. Karena masih banyak rasa yang sayang sama kamu. Masih banyak yang peduli sama kamu. Tapi mungkin kamu belum ketemu sekarang. Mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Tapi aku mohon, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup kamu. Karena kamu sekarang lagi mungkin di titik terendahnya. Lagi di fase capek-capeknya. Di luar sana masih banyak kok yang sayang sama kamu. Masih banyak yang cinta sama kamu. Ini aku ngerasa sampai sedih gini kayaknya banyak banget yang lagi capek ya. Lagi sedih ya. Lagi mungkin di titik terendahnya. Lagi stres. Banyak batinnya. Lagi banyak cobaannya. Tapi aku mohon, jangan berhenti di sini. Karena masih banyak yang kamu harus capai. Masih banyak yang kamu harus bahagiain. Terutama orang tua kamu kan. Yang udah menua. Ataupun yang broken home. Tapi kamu harus sayang sama diri kamu. Ah, jadi sedih juga. Jangan kayaknya lagi banyak masalah ya. Sampai aku bisa ngerasain dari ketikan kamu juga. Iya mungkin ada teman-teman yang lagi broken home atau punya punya trauma itu. Aku nggak pernah ngisi kajian online sampai ikutan nangis juga. Jarang banget. Coba deh, teman-teman sekarang ikutin sesi terakhirku.
Teman-teman sekarang pindah, cepetan lari ke kamar kamu sendiri, tutup pintunya, coba pindah ke kamar. Yang dari ruang tengah, dari luar, coba masuk ke rumah, ke kamar. Masuk ke kamar, coba masuk ke kamar. Sekarang tutup pintunya, diusahain jangan ada siapa-siapa, kamu aja sendirian, dengerin pakai headset ataupun pakai handphone biasa. Coba sekarang. Aku kasih hitung 3, 2, 1 nanti, kalian teman-teman wajib tutup matanya, nggak usah ada yang komen, please nggak usah ada yang komen ketika aku bilang tutup matanya nanti. Kamu dengerin aja suara aku di mikrofon ini, kamu jawab secara jujur apa yang aku tanya kepada kamu nanti. Mungkin 5 menit, 10 menit aja, nggak banyak kok, tenang aja. Tapi teman-teman, aku harapin bisa jawab secara jujur itu. Oke? 3, 2, 1, tutup mata semuanya. Tutup mata semuanya. Nggak boleh ada yang komen lagi. Nggak boleh ada yang komen lagi. Ya, bagus. Tutup mata, tutup mata, tutup mata, tutup matanya. Jawab apapun yang aku jawab, yang aku tanya, sorry. Even aku bilang assalamualaikum, teman-teman wajib jawab waalaikumsalam. Kalian wajib jawab apapun yang aku tanya sama kamu. Oke. Assalamualaikum. Dijawab dalam hati kamu ya. Aku nggak tahu kamu jawab apa, tapi aku belajar untuk pahamin aja dari ketikan-ketikan kamu ini. Oke. Akhir-akhir ini, kamu gimana kabarnya? Lagi baik-baik aja? Lagi nggak baik-baik aja? Atau lagi, ya udah gini-gini aja kah hidupnya? Sudah. Yang kedua, coba deh sebutin usia bapak kamu dulu, setelah itu usia ibu kamu. Mau yang sudah meninggal, mau yang sudah cerai. Oke. Pertanyaan berikutnya, kapan sih terakhir kamu tuh bisa ketawa sama teman-teman kamu atau keluarga kamu? Kapan? Tadi malam kah? Tadi pagi kah? Atau udah jarang banget ketawa? Dan kapan terakhir kali kamu nangis? Barusan kah? Atau semalam kah? Atau tadi pagi kah? Atau setiap malam selalu ngeluarin air mata sambil overthinking? Aku tahu pasti udah ada yang ngeluarin air mata, udah ada yang nangis kan? Gak apa-apa, nggak ada yang bilang kamu cengeng di sini. Malah aku kasih izin kalau kamu lagi capek ya nggak apa-apa nangis. Kalau kamu lagi bahagia nggak apa-apa ketawa. Jangan bohongin perasaan kamu, ya. Jangan bohongin perasaan kamu. Coba yang di rumah yang udah tutup mata sambil pegang dadanya. Kau maafin diri kamu dulu. Maafin banyak kurangnya sama diri kamu. Maafin kurang sayangnya sama diri kamu. Maafin masih suka ngebandingin diri kamu sama diri orang lain. Makasih banyak juga bilang sama diri kamu untuk bisa bertahan sama ini, sama posisi sekarang. Dan aku pengen tanya sama kamu, apa sih alasan kamu bertahan sampai detik ini? Coba jawab. Apa alasan kamu bertahan sampai detik ini di usia sekarang? Karena kamu punya tujuan kah? Kau punya mimpi kah? Orang tua kah? Atau kamu jadi generasi yang sandwich? Harus membahagiain orang tua kamu.
harus ngidupin orang tua kamu, adik-adik kamu, kakak kamu. Coba jawab. Sudah. Dan pertanyaan berikutnya, kalau kamu dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa ngulang momen, kau pengen ngulang momen apa? Coba jawab. Coba jawab. Yang jujur. Sama siapa orang tua? Lihat senyum orang tua. Atau quality time sama keluarga. Atau apa? Coba jawab. Dan pertanyaan berikutnya, kamu lagi capek gak? Lagi capek gak? Jawab dalam hati. Kalau kamu lagi capek, boleh tahu gak? Sekarang lagi capek kenapa? Hmm? Lagi capek kenapa? Oke. Dan pertanyaan berikutnya tolong jawab lebih jujur. Tadi kan kamu pernah ngerasa punya trauma kan? Ya aku sempet jelasin. Boleh gak? Aku kasih waktu 30 detik aja untuk kamu bercerita dalam hati kamu. Anggap aku tuh udah ada di dekat kamu sekarang. Di ruangan terbuka yang sama teman-teman yang lainnya. Yang tertutup. Coba ceritain satu trauma yang pernah terjadi dalam hidup kamu tuh apa? Dari lingkungan keluarga kah? Atau lingkungan jauh kah? Coba jawab. 3, 2, 1, jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang dapat pelecehan, ada yang dapat bully, ada yang dapat judgment. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutin orang yang paling kamu sayang saat ini. Dan kenapa kamu sayang sama dia? Nggak perlu satu kok, mau dua, mau tiga. Yang kamu anggap sayang aja sama kamu. Ibu, ayah, siapa? Oke, sekarang kamu semuanya yang ada di online Google Meeting ini, kamu pelan-pelan tarik nafas. Pas hitungan nafas buka nafas, kamu buka matanya. 1, 2, 3, tarik nafas. Pelan-pelan sambil hembuskan, matanya dibuka. Ya, silakan kolom komentar diramaikan sama teman-teman. Kakak pengen teriak. Kenapa? Kak, tolong aku mau nangis banget, Kak. Nangis kencang, Ki. Nggak tahan lagi, Kak. Pengen nangis kencang mungkin.
Terima kasih Kak. Sesungguhnya Kak, saya bingung Kak. Kenapa teman-teman nggak kuat Kak? Nangis banget sampai gemeter. Nyampe banget nangisnya Kak. Banjir air mata. Coba sekarang teman-teman bikin. Kan teman-teman sendiri kan di kamar kan. Kayak gini. Peluk diri ya masing-masing. Sambil sambil merem dulu, ikutin aku. Merem. Aku hitung sampai 1, 2, 3, tarik nafas sampai begini. Satu, dua, tiga. Pelan-pelan kayak ban kempes suaranya. Sekali lagi. Kok bisa nangis ya Kak? Ya aku juga nggak tahu. Kak gimana bikin nangis? Ya, karena sudah beres dari si 3 detik tutup matanya, aku ada sedikit satu pesan sebelum mungkin nanti ada sesi berikutnya tanya jawab atau apa atau udah beres. Aku cuma pengen bilang, pertama, jangan pernah kamu ngerasa sendirian ketika nggak ada siapa-siapa yang bantuin kamu. Selalu percaya walaupun kamu sendirian, pertolongan Allah tuh luas banget dan secepat itu ketika kita ngerasa kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Hitung-hitungan kita sama hitungan Allah tuh beda teman-teman. Kita jangan jangan berhitung-hitungan sama Allah kayak transaksional sama manusia. Yakin kita tuh sama Allah harus cepet, harus tinggi banget. Walaupun susah tapi belajar. Jangan gampang nyerah. Yang kedua, tolong kalau kamu belum bisa jadi siapa-siapa, nggak usah iri sama pencapaian orang lain, karena kamu bisa jadi orang yang luar biasa dan bahkan orang lain di luar sana yang ternyata di bawah kamu tuh pengen hidup seperti kamu sekarang. Tapi ternyata qadarullah kamunya belum melihat orang yang di bawah kamu dan akhirnya kamu selalu melihat yang di atas. Dan berikutnya terakhir, kalau kamu ngerasa udah capek banget, udah down banget, jangan pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup kamu karena pada hakikatnya di luar sana masih banyak yang sayang sama kamu, masih banyak yang peduli sama kamu. Tapi Allah belum takdirin aja ketemu sama kamu mungkin. Ya, yakinlah sama Allah terus tinggi teman-teman. Walaupun kita seorang mungkin yang banyak dosanya, yang banyak salahnya, tapi kita harus punya yakin yang lebih tinggi. Anna inda zoni abdi bi, Allah tuh tergantung dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita tuh udah tahu Allah tuh ternyata tergantung prasangka hambanya, hambanya juga harus yakin kalau dirinya tuh bisa dapat sesuai dengan prasangka hambanya. Dah gitu aja. Udah pada nangis semua tuh di komentar. Aku minta maaf kalau teman-teman tadi ada yang aku bahasanya mungkin salah atau jaringannya belepotan. Ternyata di ujung teman-teman punya sedikit lebih lega kan? Sedikit lebih lega. Nanti kalau one day teman-teman ketemu kajian aku secara offline, itu bisa lebih lepas lagi insya Allah. Surprise banget kan? Makasih Kak, lega banget. Alhamdulillah. Kalau nanti di offline ketemu aku, di acara offline, itu insya Allah lebih lepas lagi. Lebih teriak lagi. Tapi kamu harus siapin tisu dan siapin mental ya. Karena pernah ada yang ikut ke acaraku, sampai dia pingsan kejang-kejang. Sampai akhirnya, ya aku juga sempat tertekan sih. Terima kasih banyak buat teman-teman, dan mungkin nggak tahu moderator gimana moderator nih. Apa udahan aja atau gimana? Moderator lain. Iya Kak, apa nih? Oke.
Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan penyampaian materi yang sangat luar biasa tadi dari Kak Rizky tentunya ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Kak Rizky mendapatkan berkah yang lebih untuk Kak Rizkynya dan juga untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, Adminnya nangis juga adminnya. terbawa suasana kapan? Oke, baik. Apakah akan diadakan sesi tanya jawab, Kak? Mungkin ada udah malam ya, mungkin gimana? Mungkin kalau ada satu, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Mungkin kita ambil satu pertanyaan aja berarti ya. Coba aja. Oke, baik. Wah, pada nangis semuanya. Teman-teman semangat ya, karena masalah hidup kita tuh pasti berbeda-beda. Antara sedih dan senangnya pasti. Di sini sudah banyak yang raise hand. Apakah Kak Rizky mau memilih atau gimana nih? Gimana Kak? Di sini kan sudah banyak yang raise hand nih Kak untuk bertanya nih Kak, yang angkat tangan. Coba Eh, tadi siapa Iya, tuh? mau ada yang kakak pilih nggak nih? Bismillah deh, Siti Radiah Ramadhani. Oke, baik. Kepada Kak Siti Radia, dipersilakan untuk bertanya. Oke, kedengar nggak Kak di situ? Kedengeran Kak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa nangis ya Kak? Perkenalkan, saya Siti Radia Ramadhani dari Lampung. Mau tanya Kak, bagaimana caranya kita memaafkan kepada orang yang kita sayangi banget, yaitu ayah saya sendiri Kak. Sedikit cerita, saya itu anak piatu Kak, dari umur 11 tahun. Ibu saya meninggal karena perselingkuhan ayah saya Kak. Halo? Selama ayah saya selingkuh, Kak, habis sorry. itu Halo? Maaf Kak, ulang Kak kita Kak. Ibu saya meninggal kenapa? karena perselingkuhan ayah saya Kak. Ibu saya drop selama 1 bulan. Di situ saya tuh kayak hancur banget Kak, karena nggak ada siapa-siapa lagi selain ibu saya. Di situ ayah saya tuh kabur, nggak tahu kemana intinya itu. Terus saya dirawat sama tante saya, alhamdulillah yang masih nganggap saya Kak. Terus aku tuh cari info tuh eh, ke apa temen-temennya ayah tuh lagi di mana. Terus dapat info itu katanya ayah itu udah nikah lagi Kak, terus dia punya anak. Aku tahu nama apa Instagram anaknya, aku chat lah itu, gimana kabar ayah gini-gini. Nggak dia respon Kak, cuma dilihat aja. Terus itu kan kemarin kakak saya menikah, kakak saya itu berharapnya itu ayah saya itu datang, tapi nggak datang Kak. Terus saya berpikir gini, kenapa ya ayah itu kayak nggak mau banget apa ngeliat anaknya. Aku tahu gitu masa lalu ayah itu emang berat banget buat bisa aku maafin gitu, tapi ayolah tolong gitu. Tapi dalam hati saya tuh saya masih benci banget sama ayah saya Kak. Kalau misalnya masih ada ibu saya itu, aku tuh selalu gini, kayak adek-adek kalau misalnya mama nggak ada, adek itu ya katanya jaga diri baik-baik sama ayah gini. Tapi ayah saya sendiri Kak yang kayak gitu. Terus pas saya kemarin itu lulus, saya tuh minta banget sama anaknya itu datang gitu ke apa ke sekolah saya gitu. Dia nggak mau datang Kak, dia nggak mau sama sekali ketemu saya. Apa saya itu anak yang nggak pernah dia mau gitu. Benci banget kan rasanya itu, kayak nggak bisa maafkan, udah selingkuh gitu terus nggak mau ketemu sama anaknya sendiri Kak. Capek kadang mikir. Terus kata tante saya gini, kamu nggak boleh sedih, di sini masih ada tante. Syukur alhamdulillahnya Kak. Terus apa saya tuh kemarin tuh mimpi mama itu datang kayak meluk aku gitu.
ya Allah gitu, andai mama masih ada, kasih kesempatan gitu, walaupun 10 menit, pingin peluk mama, pingin curhat gitu. Kalau ada mama, kayaknya dunia aku baik-baik aja tanpa tanpa mereka gitu yang selalu bilang katanya kamu kok nggak pernah ketemu sama papa kamu gitu. Udah kayak itu aja. Gimana Kak caranya? Saya capek banget kalau nendam sendiri dari tadi nangis. Kata kakak kan harus bisa memaafkan gitu Kak. Iya, insya Allah. Sebelumnya makasih udah banyak Kak Siti Radiahama ini. Aku boleh tahu gak Kak Siti umur berapa? Umur aku 17 tahun Kak. Tarik nafas dulu Kak Siti. Pelan-pelan buang. Aku ngambil secara objektif aja ya, karena subjektifnya kan aku nggak pernah mempunyai masalah seperti itu. Tapi beberapa pertanyaan yang sudah pernah aku jawab yang hampir mirip dengan pertanyaan Kak Siti sudah cukup banyak, mungkin udah ratusan mungkin, atau puluhan ratusan dan sebagainya. Jadi gini, kalau kamu ternyata punya problematika tentang orang tua yang mungkin selingkuh, yang mungkin jahat sama anaknya sendiri, kan sekarang sudah terjadi, berarti kan sudah tertakdir tuh. Takdirnya seperti itu. Aku pengen tenangin kamu dulu dengan bahasa ini. Bukan berarti aku tidak mendengarkan ya. Takdirnya sudah begitu, permasalahan sudah terjadi, sudah tidak bisa diubah, apa yang sudah terjadi terjadi. Nah, yang bisa kamu lakukan sebagai anak adalah sekarang kamu harus bisa melawan dulu nih masalah yang sudah terjadi itu. Kamu kan tadi katanya benci banget kan, nggak bisa maafin. Kalau kamu belum bisa maafin sekarang ya nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan, kamu belajar untuk menerima dulu, nggak usah maafin dulu deh, menerima dulu. Karena kita kan semua Muslim di sini ya mayoritas. Apa ada Kristen, Muslim semuanya insya Allah ya. Karena kan Kak Siti kan Islam, apalagi Kak Siti sekarang usianya masih 17 tahun, usia masih labil-labilnya. Usia masih lagi banyak-banyak bingungnya, overthinkingnya. Jadi ketika kakaknya sekarang di posisi sekarang di usia 17 tahun sudah pernah punya masalah seperti itu, yang bisa aku kuatin mungkin anggap aja nih, aku nih mungkin abang jauhnya kamu deh, yang menasehatin kamu, tapi bukan nasehatin secara personal, tapi nasihat untuk semua orang juga di sini. Karena nasihat itu nggak bisa rame-rame ya. Aku pengen bilang aja, seberat apapun masalah yang pernah kita laluin, mau itu yang selingkuh, yang mau itu yang lebih parah lagi dan sebagainya, tekanan keluarga, pressure dan sebagainya. Kalau kita belum bisa, kalau kita belum bisa maafkan, paling tidak kita bisa berani untuk terima dulu. Walaupun belum bisa maafin, tapi terima dulu aja. Oh Allah ternyata udah kasih jalannya ternyata hamba seperti ini. Padahal hamba nggak mau seperti ini ya Allah. Hamba maunya punya orang tua yang utuh, tapi ternyata orang tuanya gagal dalam pernikahannya. Tapi semoga hamba tidak akan gagal dari pernikahan hamba nanti ketika sudah punya istri atau suami. Kenapa? Karena pertama, orang tua kita juga pertama jadi orang tua pertama kali yang mungkin belum belajar sepenuhnya jadi orang tua. Nah, anaknya sekarang yaitu kamu. Sekarang sudah banyak belajar dari mana? Sosial media, dari buku parenting, dari belajar agamanya. Terus apa yang harus bisa kamu lakuin? Kamu harus jadi anak juga yang bijak. Jangan jadi anak yang ternyata pengen banget bener aja. Kalau pengen ikutin bener ya aku juga mau, kamu juga maunya kamu nggak mau pisah jadi dari ayah sama ibu kamu. Atau ibu kamu juga nggak mau pisah mungkin sama kamu. Tapi karena kamu sekarang tuh kan udah punya perpecahan nih. Perpecahan dari kehidupan sebelumnya. Berarti kan ada banyak hikmah di balik itu semuanya kan. Kamu belajar gimana caranya untuk bisa terima dulu nih. Ketika sudah bisa terima baru bisa berdamai dengan masalah itu.
Aku mungkin bingung ya, terimanya kamu dengan ketika punya masalah yang perselingkuhan tadi atau yang jahat itu sama yang mungkin lebih jahat lainnya juga kan beda-beda ya. Yang paham sama diri kamu tuh kan diri kamu sendiri. Tapi paling enggak, ketika kamu sudah mulai berani untuk bisa terima takdir yang telah terjadi, paling tidak pikiran kamu bisa berjalan ketika kamu sudah bisa terima masalah itu. Percaya deh, ketika masalah yang sudah kamu terima, perlahan demi perlahan, otak kamu tuh akan berjalan gimana caranya untuk bisa memaafkan apa yang telah terjadi. Dan ketika sudah mulai memaafkan apa yang terjadi, ada step berikutnya itu berdamai dengan keadaan. Nah, berdamai keadaan ini luas banget nih babnya. Berdamai dalam keadaan diri sendiri dan berdamai dengan keadaan lingkungannya. Dan ketika sudah bisa berdamai antara diri kita dengan diri orang lain yang lainnya, maka setelah itu ada proses yang namanya itu bisa pulih dari apa yang telah terjadi. Walaupun belum bisa sepenuhnya melupakan. Tapi paling tidak bisa berani untuk belajar pulih. Pulih. Pulih itu luas, teman-teman. Kepala kau jadi pusing, Kak. Ketika kepala kamu jadi pusing ketika kamu mendengarkan suaraku tadi seperti itu, berarti kamu masih menggunakan perasaan sepenuhnya. Kenapa? Karena mungkin tadi kamu masih capek, lagi habis nangis, lagi capek dalam keadaan luar sana. Sebenarnya ini nggak ada waktunya untuk bisa berpikir lebih keras sih. Karena aku tahu perasaan kamu lagi tercabik-cabik tadi ya. Tapi paling enggak, secara konteks besarnya, setiap masalah sekecil dan sebesar apapun, pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Tanamkan yang paling kuat di dalam hati kamu, bahwasanya Allah lebih luas, jawabannya yang Allah udah milikin. Allah lebih punya jalan yang terbaik buat kamu. Yang baik menurut kamu belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk menurut kamu belum tentu buruk menurut Allah. Sorry, yang buruk menurut kamu belum tentu baik menurut Allah, dan sebaliknya. Jadi pada hakikatnya kita harus bisa yakin sama diri kita sama Allah aja udah. Oke? Kalau ternyata orang tua kamu seperti itu, kamu jangan sampai jadi orang seperti itu nanti. Barakallahu fiik ya. Terima kasih banyak. Makasih ya Kak. Udah lega kalau udah cerita gitu. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen tahu Instagram aku atau TikTok aku, di sana ada konten-konten yang mungkin bisa sedikit ngebuat kamu lebih tenang. Kalau di Instagram ada @rizkyfadilan_21, mau nggak di follow juga nggak apa-apa, yang penting kamu manfaatin konten-kontennya. Atau di TikTok ada Rizky Fadilaj, RIZKYFADILLAH, pakai C belakangnya, nanti muncul. Itu ada beberapa video yang insya Allah bisa membuat kamu tenang dan semoga bisa bermanfaat buat kamu. Nggak di follow juga nggak apa-apa kok. Yang penting manfaatnya buat kamu ada. Oke? Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam WIB ya teman-teman, jadi dicukupkan satu pertanyaan saja dan satu jawaban. Semoga jawaban tadi itu dapat menjawab pertanyaan teman-teman yang belum terjawab ya. Dan teman-teman juga jangan berkecil hati nih buat yang belum terjawab ya. Insya Allah di lain kesempatan kita, akan ada kesempatan lainnya. Sebelum kita akhiri, mari kita abadikan momen spesial ini. Mohon teman-teman untuk menyalakan kamera. Kita akan ambil dokumentasi bersama-sama. Izin Kak Rizky untuk dokumentasi terlebih dahulu. Apun sebelumnya di sini Kak Yukiko atau apa masih ada ya atau sudah keluar ya? Baik Kak, kita foto dulu. Sepertinya Yukiko sudah. Videonya mata anak bengkak, nggak apa-apa Kak yang bengkak Kak. Kasihan Kak lah. Ya teman-teman, yuk kita on cam dulu nih. Ayo. Yang bisa aja. Muka aku udah bonyok Kak, astagfirullah. Jadi kita on cam. Banyak
Di banyak kenapa tuh Kak? Digigit lebah atau kenapa tuh banyaknya? Waduh. Yuk, kayak siap-siap semuanya. Gaya formal dulu mungkin senyum atau gimana? Posenya nih. Pokoknya pose formal dulu ya teman-teman. I guess Siapkan betul. senyum terbaik ya teman-teman semuanya. Kakak dokumentasi, mohon untuk dipersiapkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, gaya kedua, apa nih kira-kira maunya nih? Oke, jempol. Gaya andalan itu jempol ya teman-teman. Yuk, boleh dipersiapkan jempol terbaik ya teman-teman untuk kajian terakhir malam hari ini nih teman-teman. Jempolnya boleh disiapkan teman-teman dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekarang yang gaya terakhir nih. Gaya ketiga. Apa nih kira-kira nih? Mungkin ada yang request apa tuh? 2. 2 jari. Oh, iya. 2 jari di gaya anak Gen Z ya. 2 jarinya bisa di sini atau di sini bisa juga ya teman-teman. Begini di atas tuh katanya. Gaya 5 jari di bawah dagu. Gimana gini? 5 jari di bawah dagu gimana teman-teman? Gini. Susah ya, oke. Oke, gaya 2 jari aja ya teman-teman. Yuk kita acungkan 2 jarinya. 2 Nunjuk jari jari. yang baru nikah. Nunjuk jari, katanya ada yang nunjuk jari yang baru nikah. Waduh, wah. Nunjuk jari itu ya. Nah, insya Allah teman-teman nyusul nih. Kita susul ya, teman-teman. Oke, 2 jari ini disiapkan teman-teman. Senyum semuanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Masya Allah, syukuran teman-teman semuanya. Alhamdulillah nih sudah nampak cantik dan gantengnya, Masya Allah. Untuk baik, alhamdulillah teman-teman kita sudah berada di penghujung acara. Afwan, tadi belum baca kita doa kafaratul majelis biar tetap berjalan dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu moderator, aku izin boleh keluar duluan karena Bisa. ada Oke. ini. Terima Ya. kasih Kak Rizky. Masya Allah, terima kasih atas waktunya Kak Rizky. Semoga teman-teman bermanfaat ya. Amin ya Bang. Jadi kan yang udah punya istri mah beda. Iya yang halal pokoknya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Gak ada closing statement. Apapun teman-teman tadi baru saya mau mengatakan minta closing statement, tapi dikarenakan Kak Rizky-nya sudah buru-buru ya teman-teman, jadi harus segera keluar. Pokoknya teman-teman, mungkin tadi di beberapa materi sudah dijelaskan ada beberapa kata-kata yang menyentuh hati. Dan terima kasih teman-teman buat teman-teman semuanya yang sudah hadir menyempatkan waktu, khususnya juga kepada para staf media Fatmer yang alhamdulillah telah menjadi kontribusi kita di sini. Alhamdulillah, teman-teman semangat semuanya. Ya terakhir betul. Iya kakak untuk event terakhir nih. Aduh, sudah ada yang gaya lagi. Kita gaya lagi nih. Wah. Gak habis-habis kita gaya ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah di penghujung acara ya teman-teman. Apalagi aku bingung nih mau ngomong apa ya. Terima kasih sudah ya tadi teman-teman. Halo Kak Dita. Iya Kak Atma, nah, Masya Allah Kak Atma sudah ada di sini nih. Mungkin Kak Atma mau menyampaikan sesuatu kepada teman-teman, boleh? Ya baik, alhamdulillah ya teman-teman, acara puncak hari ini berjalan dengan baik dan Masya Allah bawang banget ya teman-teman. Dari tadi saya juga ikutan sesak gitu ya, gak berhenti nangis. Apa ya namanya? Saya mengucapkan terima kasih banyak pada para peserta yang sudah ikut memeriahkan acara ini, yang telah sangat antusias sekali ya. Kami tim admin mengucapkan terima kasih banyak dan semoga atas sharing ilmu yang barusan Kak Fadil sampaikan dapat
kita ambil ya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pulih bersama-sama, kita rangkai harapan yang sempat hilang itu, kita kembali bangkit, dan kata-kata dia tadi apa? Jika ada masalah sekecil ataupun sebesar apapun itu, maka cobalah untuk menerima dulu, pelan-pelan berdamai, pelan-pelan memaafkan, dan itu adalah menuju proses pulih yang sebenarnya. Semangat teman-teman, peluk jauh dari kakak-kakak admin untuk para peserta admin sahabat disabilitas. Masya Allah. Begitu Kak Dita. Baik, Masya Allah. Itu tadi kesimpulan dari Kak Atma ya. Aduh, kaget akuan. Ya, teman-teman. Terima kasih. Pokoknya aku nggak bakal bosan-bosan ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman semuanya. Karena sudah hadir ya teman-teman. Insya Allah meskipun kita kajian online, tapi ilmu yang disampaikan oleh pemateri-pemateri kita sebelumnya pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Pengumuman yang dapat Al-Qur'annya, insya Allah nanti akan diinfokan kembali ya teman-teman, karena kita belum pilih nih. Kita akan runding untuk pemilihan ya teman-teman, insya Allah. Oke, mungkin cukup sekian saja. Aku ada pantun. Cakep. Belum. Sabar. Aku baca karena aku tadi tulis, jadi aku takut lupa ya. Oke, aku baca nih. Tadi habis tinggal jerami, bakar dulu sampai bersih. Rupanya acara kita sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin, teman-teman. Sampai jumpa di event selanjutnya yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Jangan lupa yang kalau dapat dagingnya banyak boleh dibagi-bagi. Kita sharing. Yuk, boleh nih teman-teman untuk keluar duluan. Aku tungguin deh kalian keluar duluan deh, nggak apa-apa deh. Aku setia menunggu kok. Aduh. Syukron Kak. Wah iya Ki. Masya Allah. Alhamdulillah semangat selalu ya teman-teman. Untuk kajian